والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita membaca paragraf yang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebutkan padanya tentang larangnya khuruj ala al-hukam. Yang khuruj terbagi menjadi berapa dalam masalah ini? Indahnya Iqra. 3 yaitu dari jenis namun kepada siapa khuruj itu dilakukan ada 3 tayyib. Yang pertama kepada pemimpin yang adil, hukumnya haram secara ijma'. Kemudian yang kedua keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang kafir atau murtad, hukumnya keluarnya negara. Hukum khuruj yang ditanyakan boleh, bahkan apa? Wajib. Nah, tatkala kaum mukmin memiliki atau memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi? Indahnya Muhammad Abba Sa'id. Kaum muslimin sudah memiliki pemimpin pengganti tatkala mereka mampu mengalahkan pemimpin kafir tersebut. Yang kedua, tidak menimbulkan kerusakan atau fitnah yang lebih parah. Yang ketiga, memiliki qudrah. Nah, ini syarat utama. Kaum mukminin memiliki qudrah, memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menggulingkan pemimpin yang kafir tersebut. Kemudian jenis yang ketiga apa? Kembali ke Iqra. Nah, keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang zalim tapi masih muslim, maka hukumnya mayoritas para ulama tidak membolehkannya. Nah, atau dengan kata lain, hukumnya haram berdasarkan pendapat jumhur ulama. Yang menyelisih dalam masalah ini siapa? Indahnya Abu Abdul Bar, Khawarij. Dan karena mereka mengkafirkan sultan atau bukan hanya sekedar dengan dosa. Baik. Adapun dilihat dari sisi jenis khurujnya, ada berapa macam? Baik. Ada 2 yaitu khuruj dengan perbuatan, khuruj yang kedua khuruj dengan perkataan. Baik.
dan kedua-duanya muharram. Diperbolehkan khuruj kepada a'immah selama tadi telah diketahui kekafiran yang jelas. Hal ini sebagaimana dalam hadis siapa? Indagi Ahmad. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Bagaimana lafaznya? Wa alla nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan lakum fihi 'indallah burhan. Baik. Kemudian juga kondisi yang kedua diperbolehkan, dan ini juga menunjukkan perbuatan tersebut sebagai apa? Sebagai bukti atau hal yang zahir diperbolehkannya kaum muslimin keluar dari ketaatan terhadap hukam. Apa yang kedua, Umar? Yang datang dalam hadis. Tadi yang pertama, ketika dilihat kufurun bawah, kekufuran yang sangat jelas, tidak ada lagi takwil padanya. Baik. Adapun seperti berhukum dengan selain hukum Allah Taala ini belum termasuk apa? Kufrun bawah, karena banyak sekali kemungkinan. Apalagi para pemimpin-pemimpin pada zaman ini. Dan kebanyakan mereka takwilnya adalah perkara dunia. Bukan karena mengakui hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik atau sama dengan hukum Allah. Tapi biasanya apa? UUD, ujung-ujungnya duit, baik uang saja, atau kekuasaan dunia semuanya perkara ini. Dan itu termasuk salah satu hal yang menjadi mani', menjadi penghalang mereka dikafirkan. Yang kedua Abu Umar, tarkus salat. Dari hadits Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh para sahabat tentang a'immah, yaitu para hukam yang mereka memiliki kemungkaran-kemungkaran, apakah kami memberontak? Rasulullah SAW mengatakan, la ma'aqamu fiikumus salat. Tidak selama mereka menegakkan di tengah-tengah kalian salat. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa la yahillu qitalu sultani wala al-khuruj alayhi li ahadin minan nas, faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Tidak halal untuk memerangi sultan. Dan sultan yang dimaksud di sini adalah sultan yang muslim. Baik, adapun sultan yang kafir dengan kufrun bawah atau yang meninggalkan salat dan tidak menegakkan salat di negeri kaum muslimin, dalam artian dia menyuruh manusia untuk tidak salat, maka ini salah satu sebab diperbolehkannya untuk diturunkan di perangi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di depan. Baik. Jadi berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa la yahillu qitalu sultan, tidak halal memerangi sultan, yaitu sultan muslim.
Walal khuruj alaihi, dan tidak boleh juga khuruj atasnya, tidak boleh keluar dari ketaatan terhadapnya, baik dalam bentuk perkataan, masuk di dalamnya tulisan-tulisan juga, maupun berupa perbuatan. Dari sini kita ketahui istilah khuruj banyak kan. Dalam bahasa kita khuruj, yang dimaksud adalah apa? Pemberontakan. Khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Di sisi ahli bidah seperti Jama'atul Tabligh, mereka punya maksud sendiri khuruj. Yang mereka maksud adalah khuruj dakwah, khuruj keluar dan keliling ke sana kemari untuk berdakwah, tapi dengan metode dakwah yang mubtada'ah, metode dakwah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus bisa menempatkan istilah pada masing-masing tempatnya. Walal khuruj alaihi li ahadin minan nas, tidak halal memerangi sultan dan tidak pula halal keluar dari ketaatan terhadapnya bagi seorang pun dari kalangan manusia, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Tidak boleh seorang pun memerangi sultan atau keluar dari ketaatan terhadapnya. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi' ala ghairi sunnati wat tariq. Maka siapa saja melakukan hal tersebut, dia itu adalah seorang mubtadi', berjalan di atas selain sunnah dan jalannya kaum muslimin. Ini keluar dari sunnah, keluar dari sabilil mu'minin, yang kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atasnya. Sebagaimana dalam ayat, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa saja yang menyelisih Rasul dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Apa yang disebutkan di sini termasuk ittiba' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain kaum mukminin. Maka Allah Subhanahu wa taala ancamkan bagi orang-orang seperti ini, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling, yaitu tidak diberi taufik untuk bisa rujuk, tidak diberi taufik untuk bisa kembali ke sunnah. Maka kita perhatikan adalah orang-orang Khawarij, dan jarang mereka yang bisa rujuk, jarang yang bisa rujuk. Baik, kecuali mereka-mereka yang memang betul-betul jujur dalam mencari kebenaran atau sekedar tertipu, sebagaimana yang terjadi pada saat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendatangi mereka. Sebagian mereka tertipu saja. Maka tatkala mendengar keterangan dari Abdullah bin Abbas dan syubhat-syubhat mereka dibantah, ribuan dari mereka rujuk. Tapi sisanya tidak, tetap berada di atas kesesatan mereka. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala, laqad amara Allah azza wa jalla bi ta'ati sultan ma dama mahkuman lahu bil Islam, wa la yajuzu al-khuruj alayhi hatta walau zalam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mentaati sultan selama dia itu dihukumi muslim. Maksudnya mahkuman lahu bil Islam, dia itu dihukumi orang tersebut dengan keislaman. Berarti selama orang tadi itu muslim. Ini maksud dari perkataan Syekh rahimahullahu ta'ala, mahkuman lahu bil Islam.
Dari sini kita ketahui alhamdulillah, nah, walaupun mungkin hakikat orang tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala kafir, cuma secara zahir dia muslim, nah yang dilihat oleh manusia, ini yang menjadi perkara kita. Yang menjadi urusan kita adalah perkara zahir. Nah, perkara zahir dia. Adapun kemudian di batin dia itu menyembunyikan kekufuran tayyib yang tidak diketahui oleh manusia, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita diperintahkan untuk menghukumi secara zahir-zahirnya salat, zahirnya tayyib, mendatangi masjid, ikut merayakan Id bersama kaum mukminin, ya muslim. Sehingga perkataan Syekh rahimahullah taala di sini bagus alhamdulillah. Tayyib dengan perkataan beliau madama mahkuman lahu bil Islam, selama dia dihukumi apa? Dengan keislaman. Itu dihukumi keislaman, walaupun mungkin keislamannya keislaman yang penuh dengan cacat dan celah, penuh kekurangan. Wala yajuzul khuruju alaihi hatta walau zalam, dan tidak boleh keluar dari ketaatan terhadapnya walaupun dia berbuat zalim. Walau duriba dhahru wa ukhidha al-mal, walaupun punggung-punggung rakyat ini dipukul dan harta dirampas, selama dia itu berada di lingkaran keislaman, dihukumi muslim, maka tidak diperbolehkan untuk khuruj. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu, ma ma'na fasma' wa ati' li waliyil amr wa in duriba dhahruk wa ukhidha mal. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman, dan nama al-Yaman yaitu Husain, bimuhmalataini musagharan, Husain, yaitu Hudzaifah ibn Husain. Wa yuqal hislun bi kasrin thumma sukun, al-Absi, haliful ansar, sahabiyyun jalil min as-sabiqin. Sahabi Muslim anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu bima kana wa ma yakun ila an taquma as-sa'ah. Ini termasuk salah satu keutamaan Hudzaifah radhiyallahu anhu yang telah sahih dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari beliau apa-apa yang akan terjadi, apa-apa yang telah terjadi dan akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat dari fitnah-fitnah. Makanya beliau digelari Afanillah Sahibus Sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memegang deretan nama-nama orang-orang munafikin. Dan ini termasuk tazkiyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amanah yang ada pada Hudzaifah. Karena seseorang alhamdulillah diberi kepercayaan memegang suatu rahasia, dan tentunya akan dipilih seorang yang amanah, seorang yang mampu untuk memegang, tidak sembarangan disampaikan ke sana kemari. Yang sungguh pada zaman ini sulit untuk mencari orang-orang seperti ini. Nah, orang-orang yang memiliki sifat amanah. Karena memang amanah termasuk di antara hal-hal yang awal-awal dicabut dari dada-dada manusia. Wala'iyahzubillah. Terkadang seseorang pikiran sahabat karib, sahabat dekat, rahasianya disampaikan kepadanya, besoknya sudah tersebar di internet. Nah, sudah menjadi berita hangat
di tengah-tengah kaum muslimin. Menunjukkan apa amanah yang ada pada manusia pada zaman ini khalifillah sangat jarang untuk dimiliki. Dan sifat amanah hendaknya betul-betul kita wujudkan. Ini sifat yang utama, yang merupakan syarat utama para rasul. Di antara syarat yang harus ada pada Rasulullah Subhanahu wa taala adalah amanah. Sehingga siapa saja yang menjadi pengusung dakwah para rasul juga dituntut memiliki sifat tersebut. Jangan sampai umat dipermainkan, jangan sampai umat dibohongi. Demi apa? Kepentingan dunia dia. Betapa banyak kita lihat para dai-dai hizbiyah, mereka membohongi umat. Terkadang fatwa-fatwa para ulama dibelintir. Fatwa para ulama mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Ketika mendapatkan teguran dari para ulama, mereka sembunyikan. Dan seterusnya dari kedustaan, talbis dan khidah yang ada pada hizbiyun. Dan ini sudah menjadi kaidah paten. Seorang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, pasti akan berdusta. Itu sudah pasti. Pasti akan berdusta. Dan seorang yang telah terjatuh dalam dusta, amanahnya mendapatkan coretan hitam padanya. Wala yajuzul khuruj inda ahli sunnah. Baik, hadisnya belum dibaca. Hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan bapak Hudzaifah ini juga sahabi. Hudzaifah ibn Yaman. Siapa nama Yaman tadi? Al-Yaman ini namanya siapa? Rijal Husain atau Hasan. Taib. Wa abuhu sahabiyun aidha ustushhida bi Uhud. Dan beliau meninggal di perang Uhud, yaitu abinya. Dan kisah kematian bapaknya Hudzaifah, dan ini kisah yang sangat mengharukan. Bagaimana itu? Kenapa tak sampai mengharukan? Dikarenakan Bapak Hudzaifah radhiyallahu anhu terbunuh oleh kaum muslimin sendiri. Saat itu tidak dikiranya termasuk dalam deretan orang-orang musyrikin. Famata Hudzaifah fi awal khilafati Ali radhiyallahu anhu sanah 36. Dan Hudzaifah meninggal di awal kekhalifahan Ali pada tahun ke-6. Baik, sanah 36, tahun 36. Ini Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau yang maknanya, maka mendengar dan taatlah kepada waliul amr walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis ini dalam Sahih Muslim memberikan bab wujubu mulazamati jama'atil muslimin inda zuhuril fitan fa fi kulli hal.
wa tahrimul khuruj 'ala ta'ah aw mufaraqatil jamaah. Wajibnya untuk senantiasa dan menetapi jamaah kaum muslimin tatkala muncul fitnah-fitnah pada setiap keadaan. Dan haram untuk keluar dari ketaatan serta menyimpang atau menyempal dari jamaah kaum muslimin, mendirikan kelompok tersendiri, mendirikan negara tersendiri. Ini adalah keharaman. Qala wala yajuzul khuruj 'inda ahli sunnati wal jamaah illa an yara al-khariju kufran bawahan ma'ahu min Allah fihi burhan. Tidak boleh khuruj di sisi ahli sunnati wal jamaah kecuali apabila orang yang keluar dari ketaatan tersebut melihat kekufuran yang bawah, kekufuran yang jelas bersama dia bukti dari Allah Subhanahu wa taala padanya. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dan ada tarik yang perlu diperhatikan di sini, fayajibu fi hadhil halati ala ahli al-hall wal 'aqdi azluhu wa tansibul aslah. Walakin bi syarat al-istita'ah wa 'adami ihdathi mafsadatin a'dham aw fitnatin akbar. Ketika telah dilihat kekafiran yang sangat jelas pada pemimpin, bukan kekafiran yang sekedar prasangka, tapi betul-betul jelas. Dengan ikrar dia mungkin. Karena sebagian khawarij apa yang terpengaruh dengan pemahaman khawarij berkeyakinan karena dia menghalalkan. Penghalalan kan termasuk kekufuran. Tapi penghalalan itu adalah perkara hati, ya tidak? Berhubungan dengan hati. Seorang mengakui ini halal, ini tidak. Ini perkara hati. Tahlil adalah hati. Sehingga tidak akan mungkin diketahui kecuali dengan ikrar dari pelakunya sendiri. Dari pelakunya sendiri. Sehingga tidak akan bisa mengkafirkan seorang pemimpin hanya dengan melihat perbuatan dia ta'am. Sulit untuk bisa menegaskan kalau dia telah terjatuh dalam kufrun bawah, kecuali dia mengatakan aku telah berpindah agama. Jelas kufrun bawah. Aku telah menganut agama Nasara misalnya. Dengan jelas ini kufrun bawah. Baik, karena ikrar dia sendiri. Baik, ikrar adalah termasuk burhan, bukti yang paling kuat. Sebagaimana telah kita ketahui dalam pembahasan qawaid. Dalam kondisi yang seperti ini, fayajibu fi hadhil halah ala ahli al-hall wal 'aqdi azluhu wa tansibul asrar. Maka wajib pada kondisi seperti ini untuk ahli al-hall wal 'aqdi, perhatikan, yaitu para ulama. Ahli al-hall wal 'aqdi. Untuk apa? Azl, yaitu untuk menyingkirkan dia, menurunkan dia dari kekuasaan, wa tansibul aslah, dan wajib untuk menetapkan pemimpin yang lebih bagus. Akan tapi dengan syarat apa? Istita'ah, punya kemampuan, punya qudrah. Kemudian yang kedua, adamu ihdathi mafsadatin a'zam atau fitnatin akbar, tidak terjadinya kerusakan yang lebih besar atau fitnah yang lebih besar. Baik. Jadi kita pahami di sini pada poin atau taklik yang nomor 3 ini 3 syarat, yaitu 2 syarat utama, kemampuan dan tidak munculnya fitnah yang lebih besar. Kemudian apa? Syarat yang ketiga apa? Adanya pemimpin yang lebih bagus yang telah dipersiapkan. Tapi kalau tidak ada pemimpin yang lebih bagus, ya sama saja berarti darah sudah tertumpah, ternyata tidak ada pemimpin yang lebih bagus. Dalam kondisi seperti ini berarti tidak ada faedahnya. Bahkan fitnah yang muncul akan semakin besar. Qala wa inna ma ajaza al-khuruj 'ala salatin al-khawarij wal mu'tazilah
wa hum min ahli al-ibtida'i fa 'alaika bi ahli al-ittiba' wa da'anka ahli al-ibtida'i fa inna at-tariqa huwa at-tariqu alladhi lazimuhu wa huwa mutaba'atul athar. Hanyalah yang membolehkan untuk keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, terhadap sultan, yaitu orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Maka kita perhatikan seperti Hizbut Tahrir yang merupakan Mu'tazilah gaya baru. Ya, di antara prinsip mereka, khuruj. Ikhwanul Muslimin dan Sayyid, bahkan Ikhwanul Muslimin termasuk firqah Khawarij yang sangat kentara di zaman ini. Kalau kita perhatikan berbagai macam pemberontakan, juga kerusakan, di antara yang paling jelas adalah ulah dari Ikhwanul Muslimin yang terjadi di Mesir, Jazair, kemudian Tunisia, Syria dan yang lainnya, Yaman. Baik. Wa hum min ahli al-ittiba'i fa 'alaika bi ahli al-ittiba'. Dan mereka ini adalah ahlul ittiba', yaitu para pelaku-pelaku kebid'ahan. Maka wajib atasmu untuk bersama-sama dengan ahlul ittiba'. Mereka-mereka yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan para pelaku kebid'ahan. Baik. Kenapa? Fa inna tariq huwa at-tariqul ladzi lazimu. Sebab jalan yang benar. Perhatikan lafaz ini. Fa inna tariq, tariq yang pertama yaitu at-tariqul haq. Sebab kenapa kita wajib mengikuti ahlul ittiba? Fa inna tariq, sebab jalan yang hak, jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan dan kepada kebahagiaan, huwa tariqul ladzi lazimu, yaitu jalan yang ahlul ittiba itu menetapinya, berjalan di atasnya. Lazimu di sini wawu kembali kepada ahlul ittiba. Jadi sebab jalan keselamatan yaitu jalan yang ditempuh oleh ahlul ittiba. Apa jalan tersebut? Wa huwa mutaba'atul athar, yaitu mengikuti athar, mengikuti dalil. Oleh karena itulah mereka disebut dengan ahlul athar. Baik. Siapa saja menginginkan keselamatan berarti harus mengikuti athar. Bagaimana bait syair, siapa yang ingat tentang masalah ini? Ada bait syair yang bagus yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baik, tugas ya, dia akan bait tersebut ya, untuk nanti malam. Baik, naktafi bihadza, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la